guys, jadi kita di sini akan membahas soal-soal silogisme. Nah, di mana soal silogisme itu pasti berkaitan sama premis-premis. Oke, jadi aku tuh punya beberapa soal. Yang pertama di sini dikatakan nih bahwasanya dia itu premis yang pertama, semua guru itu adalah pendidik. Berarti ada guru, terus ada pendidik. Kemudian dia juga bilang lagi nih, sebagian pendidik adalah dosen, berarti ada dosen juga di sini. Nah, kemudian kita disuruh berpikir nih gimana apa kesimpulannya. Nah, kalau yang supaya bikin lebih mudah itu bisa dibuat seperti diagram. Nah, misalkan nih gini, semua guru itu adalah pendidik, berarti kita buat lingkaran yang lebih kecil sama lingkaran yang lebih besar. Nah, kita tahu kan tadi kalau guru itu adalah pendidik, berarti yang lingkaran kecil ini adalah guru, sedangkan yang lebih besar adalah pendidik. Karena semua guru itu termasuk ke dalam pendidik. Nah, kemudian premis kedua itu mengatakan bahwa sebagian pendidik adalah dosen. Berarti kita buat lingkaran yang lebih kecil lagi, misalkan di sini. Nah, di mana aku taruh bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini tadi adalah dosen. Nah, kemudian kita ditanya kesimpulannya. Yang A itu semua dosen adalah guru. Apakah bintang-bintangnya di sini itu berkaitan dengan guru? Kan tidak. Berarti ini salah. Kemudian sebagian guru adalah dosen. Apakah sebagian guru itu dosen? Tidak juga. Kemudian semua dosen adalah pendidik. Semua dosen di sini adalah termasuk pendidik. Iya, itu betul. Nah, kemudian yang D, tidak ada dosen yang bukan guru. Berarti tidak ada dosen yang bukan guru itu kayak misalkan semua dosen itu tuh termasuk nih kayak guru, kan enggak juga. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nah, soal nomor 2 tuh mirip-mirip kayak yang nomor 1 tadi. Kayak pertama, premis 1 tuh dia tidak ada hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Dan premis yang kedua, burung beo itu adalah hewan. Maka kesimpulannya apa? Nah, kalau misalkan tidak ada hewan yang bisa berbicara seperti manusia, berarti kan artinya semua hewan gitu kan, dia itu yang nggak berbicara seperti manusia gitu. Berarti yang kedua, burung beo itu adalah hewan. Berarti kan burung beo maaf bentar, misalkan gini ya. Misalkan di sini itu beo dan beo itu termasuk hewan. Sedangkan hewan di sini itu nggak bisa nih dia berbicara, tidak bisa bicara seperti manusia. Nah, berarti otomatis si beo itu ya pasti juga nggak bisa dong berbicara seperti manusia. Kenapa? Karena beo itu termasuk hewan. Nah, jadi kalau yang A nih, burung beo tidak bisa berbicara seperti manusia. Ini jelas udah tepat ya. Kalau semua hewan bisa menirukan suara manusia, ini jelas salah dong. Kenapa? Karena di sini kan udah dikasih tahu nih bahwa nggak ada hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Kemudian yang C yaitu burung beo bukan hewan. Nah, di sini udah dikasih tahu kalau burung beo itu adalah hewan. Berarti dia juga salah. Kemudian yang D, semua yang bisa berbicara seperti manusia itu bukan hewan. Padahal yang diketahui di sini yaitu tidak ada hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Kalau dibalik kan belum tentu begini, malah harusnya itu sebagian. Nah, itu berarti dia juga salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk soal berikutnya itu juga mirip-mirip. Nah, dia itu bilang nih bahwasanya jika seorang belajar rutin maka nilainya baik. Oke. Berarti P itu seorang belajar rutin. I-nya adalah nilai baik. Kemudian PQR bahwa R itu Raka nilainya tidak baik. Berarti Raka nilainya buruk ya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Nah, premis 1 itu mengatakan bahwa jika P maka Q, dan premis 2 itu dia mengatakan bahwa wah ternyata Raka itu nilainya nggak baik. Nah, berarti R ya kan.
Kenapa gitu kesimpulannya? Apakah Raka ini belajar rutin? Ya otomatis enggak dong. Kenapa? Karena nilainya tidak baik ya kan. Kalau nilainya tidak baik berarti ya seseorang itu enggak belajar gitu. Berarti jika tidak P ya maka bukan P. Nah, Raka tidak belajar rutin. Iya, itu betul. Kalau misalkan Raka itu pasti rajin, ya dia enggak menjawab gitu kan. Kalau misalkan Raka pasti rajin kan belum tentu dia itu belajar rutin, belum tentu. Kalau misalkan Raka kadang belajar, di sini kita nggak tahu kadang itu maksudnya gimana. Yang kita tahu itu hanya apakah dia rutin atau tidak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Terakhir, bahwasanya premis 1 di sini mengatakan semua siswa yang lulus seleksi itu memiliki kemampuan berpikir kritis, dan premis yang kedua mengatakan bahwa Dinda tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Maka kesimpulannya gimana? Nah, jadi di sini kan kita buat kayak yang tadi ada P sama Q. Nah, di sini P-nya semua siswa yang lulus seleksi itu memiliki kemampuan berpikir kritis. Berarti siswa lulus seleksi itu ini semua ya, semua siswa yang lulus seleksi yang Q itu punya kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang R itu bahwa dia pernyataan nih, Dinda tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Dinda tidak punya kemampuan. Nah, otomatis sudah jelas kan, berarti si Dinda itu kalau P itu maka Q, kalau bukan Q ya jelas maka bukan P. Berarti karena si Dinda itu tidak punya kemampuan berpikir kritis, berarti Dinda ini apa teman-teman coba? Nah, Dinda ini berarti nggak lulus seleksinya gitu, karena di sini diketahui nih semua siswa yang lulus seleksi itu pasti punya kemampuan berpikir kritis. Nah, Dinda itu kan sebagai siswa ya. Nah, ini ya kan, misalkan di sini ada Dinda dan di sini itu siswa. Nah, di sini diketahui nih bahwa semua siswa yang kalau misalkan dia lulus seleksi, lulus berarti dia punya kemampuan berpikir kritis. Karena si Dinda ini tidak punya kemampuan, berarti Dinda itu tidak lulus. Yang A, Dinda lulus seleksi, salah. B, Dinda mungkin lulus seleksi, ini kurang tepat. Kalau C, Dinda tidak lulus seleksi, itu betul. D, Dinda memiliki kemampuan yang lain, kita tidak tahu karena tidak ada di premis. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal silogisme itu bisa dibuat pakai PQR atau dibuat kayak yang diagram-diagram yang tadi. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.